semua musuhnya keren-keren. Ya, kali ini kita bakalan ngebahas Ultraman 3 ya, yaitu top 5 pertarungan terbaik dari Ultraman 3. Dan yang masuk ke list ini pertarungan yang terjadi di seriesnya saja ya, mulai dari episode pertama saat melawan Goza dan Melba, sampai ke episode terakhir saat melawan Gatanozoa. Seperti yang kawan-kawan tahu, Ultraman 3 ini termasuk salah satu yang gaya bertarungnya lumayan keren ya. Apalagi saat dia ngerubah form ke Power Tap atau Sky Tap untuk ngelawan musuh-musuh yang agak lebih kuat atau lebih cepat. Dan kadang hanya dengan form multi tap aja udah bisa ngalahin musuhnya. Nah, karena ini adalah pendapat pribadi, saya pikir kawan-kawan juga bisa tuliskan top 5 pertarungan terbaik Ultraman 3 versi kalian. Dan buat yang belum, saya sarankan untuk sentil tombol subscribe-nya dulu biar gak ketinggalan video selanjutnya, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. Ya, di urutan kelima, pertarungan melawan Zoigar episode ke-50. Ini menjelang episode terakhir Ultraman 3 ya, yang total berjumlah 52 episode saat melawan Gatanozoa. Dan sebelum itu, 3 sempat menghadapi bawahannya yaitu Zoigar. Kaiju ini sendiri punya kemampuan terbang yang sangat hebat ya. Sampai-sampai Rena dan Daigo harus menggunakan pesawat khusus yang dilengkapi dengan mesin bernama Maximum Overdrive. Walaupun pada akhirnya Daigo harus berubah menjadi Ultraman 3 Sky-Type untuk membawa Rena mendekati Zoigar. Ya memang di sini Rena sudah tahu kalau Daigo itu Ultraman 3 ya. Pertarungan pun terjadi setelah Zoigar berhasil dijatuhkan dan mulai menyerang 3 yang melindungi Rena, di mana form yang digunakan 3 di sini bisa dibilang salah ya. Zoigar dengan mudah bisa menghajar 3 loh. Ya emang wajar sih, karena form Sky-Type memang ngurangin kekuatan fisik dari 3 itu sendiri ya. Barulah saat 3 merubah formnya ke Power Type, langsung epic comeback loh. Zoigar pun dibantai habis-habisan dan diakhiri dengan Derashon Beam dan Dwarf. Dan ya, selanjutnya pertarungan melawan Gatanozoa ya, yaitu di episode ke-51. Sang bos kegelapan pun muncul untuk menghabisi Ultraman 3, yang mana ia sudah tertidur sangat lama ya. Gatanozoa ini sendiri sebenarnya termasuk salah satu kaiju yang udah eksis di bumi jutaan tahun yang lalu, cuman dia baru muncul lagi setelah Ultraman 3 dibangkitkan ya. Hasil pertarungan pun sebenarnya udah bisa ditebak sejak awal, karena kesan kuat dari Gatanozoa ini benar-benar sangat kelihatan dan terbukti juga. Daigo sama sekali tidak mampu melukai Gatanozoa yang asli kulitnya keras banget loh. Cuma pas menggunakan Power Tap sih ada tambahan damage dikit ya, karena serangan 3 bisa munculin kayak efek-efek meledak gitu lah. Ya walaupun pada akhirnya 3 kalah juga, ditambah medan tempur mereka ini bisa dibilang lebih berpihak ke Gatanozoa ya, yaitu di lautan. Gak hanya sekali aja, 3 sampai berkali-kali jatuh ke dalam air, dan itu membuatnya bener-bener kelelahan sih. Bisa dibayangin kan kalau kita main di air, kaki pasti bakalan lebih susah digerakin. Ya kira-kira begitu kali ya yang dirasain Ultraman 3, sampai-sampai serangannya yang awalnya agak berdamage malah jadi kayak ampas gitu. Lanjut yang selanjutnya, pertarungan melawan Kiriloid generasi kedua episode ke-25. Salah satu musuh ikonik di Ultraman 3. Kiriloid pernah muncul 2 kali dan jadi musuh dari 3 yang lumayan merepotkan ya, terutama untuk yang generasi kedua atau Kiriloid kedua yang dilawan Ultraman 3. Di pertarungan ini asli 3 bener-bener dibantai sampai gak berdaya ya. Jadi para Kirie ini sebenarnya udah ada di bumi jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum para Ancient Giant datang ya. Karena itu mereka sangat membenci Ultraman 3 yang menurut mereka sok jagoan gitulah. Tujuan kedatangan kedua mereka adalah membuat manusia menganggap mereka sebagai malaikat dan membukakan pintu di atas langit. Pertarungan pun berlangsung sengit pada awalnya, cuman ya begitulah, Ultraman 3 dihajar habis-habisan ya. Semua form yang digunakannya sama sekali gak ada gunanya, karena Kiriloid juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan tampak kalau 3 ini sangat ketakutannya. Karena itu ia mencoba kabur dengan form Sky-Type, yang lagi-lagi berhasil dijatuhkan, dan itu artinya memang saat itu 3 lebih lemah. Barulah setelah menerima cahaya dari orang-orang, akhirnya 3 bisa balas dendam ya. Dan kocaknya 3 bener-bener kelihatan kayak marah gitu, karena Kiriloid sampai diinjak-injak loh. Yang selanjutnya pertarungan melawan Evil 3 episode ke-44. Inilah salah satu pertarungan paling ikonik di series Ultraman 3. Saat melawan Evil 3 di sini, 3 hanya menggunakan form multi-tap ya. Karena memang Evil 3 juga punya kemampuan yang bisa dibilang mirip-mirip lah dengan Ultraman 3. Walaupun terbukti 3 lebih kuat ya. Jadi pertarungan ini bisa terjadi karena Masaki Keigo memanfaatkan cahaya dari Spotlight milik Daigo dan bergabung dengan Evil 3. Sempat terjadi momen sedih juga ya, yaitu saat Evil 3 menghabisi Guardi, kaiju bayi yang berusaha menghentikan Evil 3 yang sebenarnya saat itu sedang dalam kontrol Masaki Keigo. Emang psikopat nih orang. Karena itu juga Daigo marah besar ya, dan memicu pertarungan sengit antara Ultraman 3 dan Evil 3 yang kelihatannya sih mereka imbang ya, terutama untuk serangan kosennya. Walaupun Daigo yang harusnya lebih berpengalaman sebagai Ultraman, Masaki Keigo juga tampak lumayan unggul ya, walaupun akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Daigo. Lanjut yang terakhir ada pertarungan melawan Goza dan Melba di episode ke-1.
Inilah pertarungan Ultraman 3 dengan komposisi yang paling pas sekaligus sebagai kemunculan pertamanya ya. Ini juga jadi kesempatan yang sangat bagus bagi Tiga untuk menggunakan ketiga formnya, yaitu Multi, Power, dan Sky. Walaupun awalnya sempat bisa menghandle Golza dan Melba, Tiga pun menyesuaikan form yang ia miliki dengan kemampuan mereka berdua dan berhasil mengalahkan Melba ya, sedangkan Golza berhasil kabur. Sangat pas episode pertama langsung memunculkan dua musuh untuk dilawan sekaligus sebagai pengenalan untuk kedua formnya ya. Berhubung Tiga ini adalah Ultra pertama yang memperkenalkan konsep perubahan form. Ya, itu dia pembahasan 5 pertarungan terbaik Ultraman 3. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Daripada ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.